Kita siapkan puji syukur. Puji syukur nomor 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan segenap umat yang ada di rumah mengikuti misa live streaming. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang kedua. Dalam hari Minggu Paskah yang kedua ini, gereja juga merayakan pesta kerahiman ilahi. Di dalam bukunya atau juga seruan dari Yesus, buku harian Santa Faustina dikatakan, "Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa bagi para pendosa yang malang." Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambar kerahiman disimbolkan dengan darah dan air. Kita bisa lihat pada gambar kerahiman atau bahagian depan ini bagaimana simbol kerahiman ilahi itu dinyatakan. Pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan Yohanes, pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Kristus dengan tombak, melihat darah dan air memancar daripadanya. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan kurban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus. Dives in misericordia, kaya di dalam kerahiman Allah. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita supaya dapat merayakan peristiwa yang luhur mulia ini. Kita mohon belas kasihan dan kerahiman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus,
kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kita berdiri, kita memuliakan Allah Bapa kita. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Saudara-saudari, kita bawa doa-doa kita, harapan, permohonan, dan syukur kita. Kita mau mempersembahkan doa-doa kita untuk orang-orang yang baru saja meninggal, segenap umat kita. Khususnya Opa Hengki Asis yang meninggal kemarin pagi sekitar jam 7 dalam usia 63 tahun. Juga Oma Maria Eni Lengkong yang meninggal kemarin pagi. Dan Bapak Thomas Santoso Wijaya yang juga telah menghadap Bapa di surga. Serta kita mohon belas kasihan, kerahiman, kemurahan Tuhan untuk Opa Felix Jayamuli yang sedang dirawat di rumah sakit karena jantung membengkak, ada air pada paru-paru dan mengalami stroke. Serta kita bersyukur atas ulang tahun yang ke-71 Opa Yohanes Putra Rahmat. Juga bersyukur atas ulang tahun daripada Pastor Petrus Rimba Palimbu, genap 36 tahun kemarin. Serta bersyukur atas diterimanya anak terkasih Graciano Robertus Reo untuk bekerja di Rumah Sakit Stella Maris. Allah Bapa yang Maha Rahim, di dalam perayaan pesta Paskah ini Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul,
dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Refleksi Mazmur tanggapan puji syukur 831. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Sabda Allah dari kitab surat Rasul Paulus kepada Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati.
kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya 955. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang
berdosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Thomas, kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kata Thomas kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata-kata Yesus kepada Thomas, dan sebenarnya kepada kita semua. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf Perancis yang sangat terkenal, Blaise Pascal, pernah mengungkapkan satu pemikiran, suatu argumen supaya orang percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan demikian, "Kalau saya percaya kepada Allah, tetapi ternyata Allah itu tidak ada, maka saya tidak kehilangan apa-apa." Jadi kalau saya percaya kepada Allah tetapi ternyata Allah nonsens, tidak ada, saya toh tidak rugi, saya toh tidak kehilangan apa-apa. Kemudian dia melanjutkan, "Tetapi kalau saya tidak percaya kepada Allah dan ternyata Allah itu ada, maka saya kehilangan segala-galanya." Kalau betul Allah ada, lantas kita tidak percaya, maka kita orang yang paling rugi. Itu kata-kata atau argumen daripada Blaise Pascal. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, beriman, percaya bukan sekedar rumusan, bukan sekedar argumen, bukan sekedar ide. Beriman, percaya adalah suatu penyerahan diri kepada Allah. Kita mengandalkan Tuhan. Tuhanlah andalanku, Yesuslah andalanku. Hari ini kita merayakan pesta kerahiman ilahi, dan rumusan yang paling populer, Yesus
ubi tofi. Bagaimana? Iya, artinya Yesuslah andalanku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, seorang penulis rohani, Louis Avery, pernah menulis demikian: beriman itu bukanlah sekedar rumusan atau ide-ide dalam pikiran manusia, tetapi beriman berarti kita mengalami kehadiran Tuhan yang hadir. Seorang anak manusia dikatakan beriman kalau dia sungguh mengalami kehadiran Tuhan dan dia sanggup berpasrah kepadanya. Itu Louis Avery. Jadi bukan sekedar ide, bukan sekedar rumusan, apalagi argumen. Walaupun argumen itu masuk akal, tak terbantahkan, tetapi terlebih bahwa kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita sendiri, sehingga kita diubahkan, kita dikuatkan, kita disemangati, dan kita dipulihkan dalam hidup. Itulah iman. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana para murid atau para rasul bersikap tentang Yesus yang bangkit mulia ketika menampakkan diri. Mereka begitu takut, mereka begitu cemas, mereka tidak punya kepercayaan diri, mereka sangat-sangat tertekan, sehingga dikatakan mereka mengunci rumah mereka rapat-rapat, jendela, pintu, semuanya dikunci. Bahkan kalau ada lubang angin atau cahaya yang bisa masuk mungkin juga ditutup, karena ketakutan yang luar biasa. Tetapi Yesus hadir, Yesus datang membawa itu kekuatan, mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, kata-kata Yesus damai sejahtera bagi kamu dan kehadirannya sungguh mengubah hidup para rasul. Mereka menjadi bersemangat, dikatakan saat itu mereka bersukacita. Bersukacita artinya segala beban, segala kesulitan sirna. Tidak ada artinya lagi derita selama ini yang mereka alami, karena sukacita yang luar biasa, karena kehadiran guru, kehadiran Tuhan Yesus yang mulia. Sehingga Thomas yang tadinya juga ragu-ragu, tidak percaya, sulit diberikan pemahaman, akhirnya berani mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata-kata Thomas langsung mengakui gurunya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mau mewakili seluruh gereja mengatakan, "Aku percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allahku. Tiada yang lain." Itu iman Thomas berubah ketika mengalami kehadiran Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian juga dalam bacaan-bacaan awal, bacaan pertama dan kedua. Di sana ditunjukkan bagaimana sikap murid-murid yang pertama atau gereja perdana. Di sana tampak buah iman ketika orang percaya. Dikatakan dalam bacaan yang pertama, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka selalu bersatu, bersama, solider dalam hidup. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi ada yang berkekurangan, mereka tolong, mereka bantu. Dan dikatakan setiap hari mereka berkumpul dalam rumah keluarga, berkumpul bersama. Bukan sekadar kumpul hahaha, cerita-cerita, tapi mereka itu memecah-mecahkan roti. Artinya apa? Mereka berdoa, memuji-muji Tuhan. Berdoa, memuji-muji Tuhan. Sehingga dikatakan mereka semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang percaya dan diselamatkan. Wah, luar biasa ini. Kesaksian yang sederhana tapi hasil yang luar biasa besar. Setiap hari mereka berkumpul berdoa dan memuji-muji Tuhan dalam keluarga.
Kita melihat sekarang situasi kita itu mencekam. Ya, dalam beberapa hari ke depan itu ada aturan baru pemerintah, ya, supaya lebih diperketat lagi masyarakat ini yang tidak mau itu disiplin, supaya mereka tinggal di rumah, stay at home, diam, duduk di rumah untuk membatasi perluasan virus corona. Kita bekerja di rumah, kita mesti berkumpul bersama keluarga, bukan hanya bekerja tapi juga ya berdoa, memuji-muji Tuhan, supaya apa? Kita dikuatkan, diteguhkan dalam hidup kita seperti gereja perdana. Tetap percaya. Maka sebenarnya buah-buah iman adalah ketika kita berani membagikan sukacita itu kepada sesama. Yesus dalam bacaan Injil mengatakan, terimalah karunia Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ketika kita mengalami sukacita, kita mesti berbagi sukacita. Bahkan juga kita mau berbagi kegembiraan, kebahagiaan kepada orang yang susah, termasuk mengampuni mereka yang barangkali menjengkelkan, mengecewakan atau memfitnah kita. Itu panggilan kita, panggilan dasaria orang Katolik, orang Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada satu kisah yang menarik. Ada seorang bapak hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Dia nelayan, mempunyai anak 2 dan seorang istri. Di tengah keluarga mereka berempat. Tapi karena dia nelayan, setiap hari pekerjaannya menangkap ikan. Suatu kali karena anak-anak sudah mulai remaja, dia mengajari anaknya pekerjaan papanya. Mengajak anaknya pergi melaut mencari ikan. Di tengah laut tiba-tiba hujan gerimis. Angin kencang, gelombang besar, laut makin ganas. Sampan mereka, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, dihantam oleh gelombang, angin kencang. Ternyata beberapa menit kemudian perahu mereka terbalik, mereka juga terbalik bertiga dengan papa dan 2 anak laki-laki, anak remaja ini. Papanya berteriak, jangan jauh-jauh, berpegang pada sampan. Seorang anak dari 2 orang anak itu tidak mau mendengar. Dia mencari jalannya sendiri, dia berenang, dia yakin, dia kuat. Dia berenang sekuat tenaga menuju ke pantai. Tetapi yang seorang mendengarkan baik-baik papanya. Dia ikuti perintah papanya. Dia berpegang pada sampan. Lama mereka bertahan di sampan itu, sementara anak yang satu berjuang dalam gelombang yang besar menuju ke pantai. Tetapi ketika badai rendah, gelombang mengecil, tenang kembali, bapak itu membalikkan sampannya dan mereka saling membantu naik ke sampan perahu. Mereka dengan sampan kembali ke rumah, berdua selamat. Tetapi anak yang mencari jalannya sendiri itu tidak sampai juga di rumah, tidak kelihatan di mana gerangan. Itulah kepercayaan, itulah iman. Ketika kita masih mau mendengarkan satu sama lain, apalagi mendengarkan orang tua, mendengarkan ayah, ibu, ada jalan menuju kepada kedamaian, ada jalan menuju kepada keselamatan. Demikian juga dalam situasi seperti ini, ketika kita masih mau mendengarkan satu sama lain, terutama mendengarkan pemerintah dan pemimpin agama untuk menuntun kita dalam situasi pandemi virus corona, maka kita pasti yakin akan selamat, akan sampai pada tujuan, masa depan yang cerah. Tetapi kalau kita tidak mau saling mendengarkan, tidak percaya kepada pemerintah dan pemimpin agama, maka ada bahaya kita mencari jalan keselamatan sendiri, tetapi jalan yang tidak aman seperti anak kecil itu. Maka beriman pertama-tama bahwa saya
bisa mengalami sukacita kehadiran Tuhan dalam hidup saya setiap hari, bersukacita, tetapi iman mempunyai efek misio. Itu mempunyai panggilan untuk berbagi sukacita, saling membantu dalam kehidupan. Dalam situasi seperti ini, kita jangan menutup diri kita. Berapapun kebutuhan kita, berapapun kekurangan kita, lihatlah masih banyak orang yang susah. Kita mesti juga menolong mereka. Kemana lagi mereka harus pergi? Tidak ada tempat untuk bekerja. Tapi situlah panggilan kita, harus berbuah. Dan Yesus adalah kerahiman. Di saat kita berjuang, seakan-akan tidak sanggup lagi, masih ada Yesus penolong kita. Kerahiman. Bahkan tidak hanya menolong kita, tapi juga Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Itulah buah-buah kerahiman yang kita rayakan hari ini. Pengampunan dosa, belas kasihan Tuhan, dan rahmat keselamatan. Amin. Saudara-saudariku, mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari Maria, Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, sebelum kita mendoakan doa umat, saat ini kita mau mengadakan pemberkatan gambar Yesus kerahiman ilahi. Berdiri saja, berdiri, tunggu dulu, tunggu ya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada Santa Faustina, Rasul kerahimanmu, untuk membuat lukisan gambaran kerahimanmu seperti saat engkau menampakkan dirimu kepadanya pada tahun 1931 yang lalu. Engkau menghendaki agar di bawah lukisan itu diberi tulisan, Yesus, Engkaulah andalanku, dan agar lukisan itu dihormati di seluruh dunia. Kami bersyukur bahwa saat ini kami boleh menghormati gambaran kerahimanmu seperti yang Engkau kehendaki, agar kami tidak binasa, yaitu janjimu yang telah Kau sampaikan melalui Santa Faustina. Tuhan Yesus, Engkau juga menghendaki agar lukisan yang menggambarkan kerahimanmu ini diberkati dalam upacara agung pada hari Minggu kedua Paskah, yaitu Pesta Kerahiman Ilahi hari ini. Kami bersyukur bahwa saat ini kami siap untuk mengadakan upacara yang Engkau kehendaki. Semoga berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus tercurah pada gambar lukisan ini. Amin. Dengan pemberkatan gambar-gambar lukisan kerahiman ilahi ini, berkatilah pula
mereka umat-Mu yang menghormati gambaran kerahiman ilahi-Mu. Semoga devosi ini menyelamatkan kami semua, kami orang berdosa, dari bujukan dan cengkeraman yang jahat, dari dosa dan denda dosa, karena Engkau, Yesus, adalah andalanku, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah saudara-saudari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Umat menjawab, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja mengilhami kami, dan semoga kami membawa kegembiraan dan perdamaian-Mu kepada dunia yang sangat membutuhkan harapan dan kasih. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga kita sebagai persekutuan, ya Tuhan, semoga para Bapak Ibu mengilhami anak-anak dengan iman mereka yang hidup, dan semoga kaum muda dengan tulus hati mencari kebenaran, keadilan, serta harapan Kristiani. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan bangsa kita, ya Tuhan, semoga tercapailah rekonsiliasi dari masalah-masalah yang masih memecah belah bangsa kami. Semoga baik para pemimpin maupun rakyat percaya akan hari depan yang dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang belum mempunyai pegangan hidup, entah mereka berada di dalam atau di luar gereja, ya Tuhan, semoga semua orang yang mencari pegangan hidup menemukan Engkau, Kristus yang hidup, di dalam diri umat beriman. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan paroki kami, ya Tuhan, semoga semua warga paroki kami mempedulikan kaum miskin dan sakit yang ada di antara kami. Semoga kami meneguhkan iman mereka, sehingga mereka menemukan kebaikan-Mu dalam diri kami. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, semoga iman kami mendorong kami untuk menghayati serta mempraktikkan apa yang kami imani, dan semoga kami juga percaya satu sama lain, sehingga rukun bersatu untuk membangun persekutuan Kristiani yang sejati. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. untuk pembebasan dunia dari virus corona 19. Ya Allah, sumber kerahiman, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada dunia yang saat ini penuh ketakutan terhadap virus corona ini. Berkenanlah Engkau membebaskan dan melenyapkan virus ini dari atas bumi kami. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Untuk para dokter, perawat, polisi, tentara, dan relawan yang menolong pasien coronavirus 19 dan orang-orang sakit yang lainnya. Bapa sumber cinta, Putra-Mu mengajarkan kami untuk melayani dan mencintai sesama. Pandanglah para dokter, perawat, polisi, tentara, dan relawan yang sedang penuh cinta melayani pasien coronavirus 19 dan semua orang-orang sakit kami. Lingkari mereka dengan kuasa-Mu agar mereka diluputkan dari serangan virus
dan memberikan kepada mereka kesehatan yang prima. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. untuk Bapak Presiden kami dan semua pejabat negara kami. Ya Bapa, lindungilah Bapak Presiden kami, Joko Widodo, dan semua pejabat negara yang dengan penuh pengorbanan dan kasih menyelamatkan warganya dari virus Corona 19. Semoga segala usaha dan perjuangan mereka berkenan kepadamu dan Engkau memberkatinya. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. untuk semua orang, saudara-saudari kami yang meninggal karena virus Corona 19. Ya Bapa, hadirkanlah hidup kekal kepada mereka yang telah meninggal dalam pelayanan dan akibat terpapar virus Corona 19 ini. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. juga kami berdoa untuk Opa Hengki Asis dan Oma Maria Enilengkong yang meninggal kemarin pagi, serta Bapak Thomas Santoso Wijaya yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Terimalah arwah saudara-saudari kami ini, ampunilah segala dosa mereka, semoga mereka layak menerima anugerah abadi, sukacita kekal, kebahagiaan surgawi bersama dengan para kudus-Mu. Hiburkanlah selalu keluarga, sanak saudari, istri, anak-anak, suami, cucu-cucu, dan semua keluarga. Semoga mereka selalu diberikan kekuatan, belas kasihan, dan kerahiman-Mu. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Juga kami mohon rahmat-Mu untuk Opa Felix Jayamuli yang sedang sakit dirawat di rumah sakit karena jantung membengkak, ada air di paru-paru, dan mengalami stroke. Limpahkanlah belas kasihan dan kerahiman-Mu, ya Yesus yang penuh rahmat, penuh kasih. Semoga Opa Felix Jayamuli dapat disembuhkan kembali, dapat dipulihkan berkat kuasa kerahiman-Mu, dan semoga keluarga tetap kuberikan ketabahan dan kesabaran dalam hidup ini. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya, Opa Yohanes Putrahmat berusia 71 tahun dan Pastor Petrus Rimba berusia 36 tahun. Berikanlah kesehatan, berikanlah kegembiraan dan sukacita, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan berikanlah senantiasa kebahagiaan dalam hidup di tengah keluarga, juga di tengah-tengah umat-Mu, supaya mereka senantiasa dapat melayani dengan prima, dengan penuh sukacita, dan membuahkan kebahagiaan keselamatan. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. juga kami bersyukur bersama dengan anak Graciano Robertus Reo karena boleh diterima bekerja di Rumah Sakit Stella Maris. Semoga Engkau senantiasa memberikan semangat pelayanan, sukacita dalam melayani sesama, terutama mereka yang sakit atau menderita. Dan semoga Engkau selalu memberikan kesehatan, kegembiraan, kebahagiaan bagi Graciano Robertus Reo, supaya di mana saja Kau panggil dia untuk melayani, senantiasa berbahagia dan membuahkan buah-buah iman karena percaya kepadamu. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. demikianlah ya Bapa doa segenap umat-Mu yang kami bawa kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Ya Tuhan
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami tunjukkan pada pesta kerahiman ilahi ini. Semoga kami juga senantiasa beroleh rahmat kerahiman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada pagi hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan yang baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, kita pakai doa syukur agung 10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu ya Tuhan yang bangkit mulia, umatmu menanti penuh iman dan oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putramu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang sebagai Raja Agung dalam kerajaanmu. Tiada lagi orang yang menderita sengsara. Engkau sungguh Baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita bersama-sama mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Mari kita bersama-sama memohon perlindungan dari Allah dari wabah virus corona. Kita berdoa bersama. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntutlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dinda, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama juga berdoa mohon indulgensi penuh. Di dalam janjinya kepada Santa Faustina, Tuhan Yesus meminta supaya kita mempersiapkan hati kita menerima indulgensi penuh dengan syarat mengikuti Ekaristi pada hari Minggu kedua Paskah, yaitu pada hari ini, dan menerima komuni. Tetapi tentu tidak semua orang bisa menerima komuni karena situasi seperti ini. Untuk itu memang tadi kita mendoakan doa batin atau doa spiritual penerimaan komuni. Tuhan mengerti, Tuhan paham, dan juga kita mesti menerima sakramen tobat. Tentu juga secara fisik kita tidak bisa berjumpa dengan imam, namun juga dalam hati kita mohon belas kasihan kerahiman Tuhan. Untuk itu kita berdoa mohon indulgensi penuh. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas pesta kerahiman-Mu yang diadakan putra-Mu bagi kami. Pandanglah kami yang bersimpu di hadapan-Mu untuk memohon kerahiman-Mu yang tiada batasnya bagi semua orang. Perkenankanlah kami datang mendekat tahta kerahiman-Mu untuk memohon pengampunan-Mu atas dosa dan denda dosa kami. Untuk itu,
Berikut ini kami doakan wujud-wujud Sri Paus untuk dunia dan untuk negara kami. Bagi mereka yang kecanduan, semoga saudara-saudara kita yang menderita karena kecanduan dalam bentuk apapun bisa mendapatkan pertolongan dan pendampingan. Untuk jiwa-jiwa di api penyucian, semoga jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian, korban aborsi, korban wabah penyakit menular COVID-19, dan korban bencana alam mendapatkan kerahiman Tuhan. Ya Bapa yang Maha Rahim, itu semua kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan bersama-sama 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami, sehingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Selamat merayakan pesta kerahiman ilahi. Amin. Hai bangsa, Pujilah Tuhan kita.